When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, amin. Nah, video kali ini adalah jawaban dari salah satu pertanyaan ya yang yang ditanyakan oleh salah satu sahabat ternak kita, bos. Apakah ternak entok itu tidak ada kendala, mas? Kok setiap kali saya menonton tutorial soal ternak entok itu yang dibahas untungnya saja. Nah, apakah tidak ada kendala? Apakah tidak ada kerugian dalam usaha peternak entok ini? Nggak tahu. Oke bosku, nih ya jawaban dari saya pribadi, bos. Setiap usaha, bos ya, entah apapun itu jenisnya, itu pasti ada yang namanya kendala, bos. Mustahil atau belgede sekali jika yang namanya usaha kok lancar terus, kok mulus terus. Itu mustahil banget, bos ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk peternak entok ataupun ternak unggas ya, itu pasti ada kendalanya, bos. Karena setiap kali kita berusaha, teman setia dalam berusaha adalah kesuksesan dan keterpurukan, gitu bosku. Loh, memangnya apa saja kendala dalam beternak unggas, mas, khususnya ternak entok? Ya ndak tahu, tanya saya. Wah, kalau bicara soal kendala ya kayak tenan, mas ya. Dowo panjang sekali, mas. Ini durasinya tidak cukup 1 jam kelar-kelar kalau membahas soal kendala gitu ya, bos. Nah, intinya ya yang paling sering kita dengar ya keluhan-keluhan dari para sahabat ternak kita, khususnya yang pemula, itu yang pertama adalah penyakit, terus yang kedua adalah pakan, bos ya, dalam mengirit pakan atau harga pakan gitu, bos. Karena banyak sekali ya para sahabat ternak kita yang masih pemula khususnya itu mengeluh soal ternak entok itu ternyata boros di pakan gitu, bos. Nah, padahal kalau kita mau berinovasi, kita mau sedikit bereksperimen, itu ada, bos, solusinya ya dalam kita menghemat pakan. Contohnya, bos, ini ora lek sombong ya, bos. Contohnya di tempat saya, bos, 25 kilo, bos, 25 kilo bekatul itu bisa sampai berbulan-bulan. Maksudnya ya paling mentok sebulan lah intinya ya. Sebulan itu 25 kilo, bos. Untuk total entok ya sekitar, kita anggap saja ini ada 25 ekoran, bos. Tapi campur ya besar dan kecil. Dan yang paling sering kita dengar ya keluhan dari para sahabat ternak kita itu adalah kematian massal pada anak-anak entok itu khususnya, bos ya. Nah, itu pernah juga saya alami, bos, dulu ya, saat saya bereksperimen lah, intinya ingin belajar membesarkan anak-anak entok dengan skala besar, bos. Saya waktu itu membeli anak-anak entok sekitar 200 ekoran, bos ya. 200 ekoran itu saya beli, tapi dari bermacam peternak lah, intinya campuran gitu, bos, tapi di usia yang sama, 1 minggu ke bawah gitu ya. Nah, itu saya kumpulkan menjadi 200 ekor, bos. Itu sehat-sehat semua kalau menurut saya pribadi, tapi di tengah perjalanan, bos, di usia 2 minggu itu pada mati, bos ya. Entah apa itu penyebabnya, tapi intinya yang saya pelihara 200 ekor itu hanya tersisa sekitar 100-an tok, bos. Jadi yang mati itu setengahnya gitu ya. Itu pernah saya alami, bos. Karena saya menyadari ya konsekuensi dalam peternak itu pasti ya seperti ini, bos ya. Pasti seperti ini. Kalau tidak kematian ya itu adalah serangan wabah musiman. Kalau tidak ya harga pakan yang melonjak tinggi, seperti itu, bos. Jadi sudah saya siapkan matang-matang dan sudah saya terima gitu ya. Memang konsekuensi dalam peternak unggas itu ya seperti ini, bos. Apakah saya menyerah? Nggak tahu. Tentu saja tidak, bos ya. Ini buktinya, bos, masih saya setia dengan peternak entok. Tapi yang nggak berani ngambil yang versi besar gitu, bos ya. Belum berani lah intinya. Karena saya menyadari ilmu saya atau wawasan saya itu masih kurang gitu, bos. Jadi ya kemarin ya maksudnya musibah kemarin kita anggap sebagai pelajaran gitu, bos. Kalau banyak yang mati berarti kita itu masih minim ilmu, masih minim pengalaman gitu, bos ya. Jadi jangan menyalahkan, wah itu mungkin DOE nya yang jelek gini. Wah itu malah suuzon, bos.
Yang penting kita menyalahkan diri kita saja ya, anggap saja kita yang goblok gitu bos. Nah monggo jika kalian mau beternak entok ataupun ternak unggas lainnya, itu jenengan mending gini bos ya, mending cari tahu pahitnya dulu bos ya. Jangan sampean itu tergiur dengan manisnya. Kalau manisnya itu anggap aja sebagai bonus bos. Iya. Tapi yang perlu kita pelajari adalah pahitnya saja, entah itu penyakit ataupun entah itu faktor pakan dan lain sebagainya gitu bos. Karena jika kita hanya terpacu dengan manisnya saja, kita itu akan kaget, akan shock, akan menyerah, dan tentu saja mutung gitu bos ya dalam melanjutkan usaha peternak entok ataupun ternak unggas lainnya gitu bos. Karena kita nggak tahu ternyata ternak unggas ataupun ternak entok itu ada kendala yang siap nggak siap harus kita hadapi gitu bosku. Bener juga ya. Jangan hanya tergiur dengan konten-konten yang menyatakan ternak ini gampang, ternak ini menguntungkan, hasil jutaan dan bla 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 bla. Karena kita tidak tahu bos apa yang sebenarnya mereka hadapi. Entah itu dia sedang mengalami kematian massal pada anakan entok ataupun indukannya ataupun yang lain-lainnya, kan kita nggak tahu bos. Kan itu juga jarang sekali atau bahkan belum pernah dibahas gitu ya bos, soal kerugian dalam peternak entok ataupun unggas-unggas yang lain gitu bos. Yang dibahas itu kebanyakan ya manisnya saja, biar apa ya, biar kita itu semangat gitu bos ya. Itu bagus bos agar menyemangati kita dalam berusaha gitu ya. Tapi dibalik kesuksesan yang sering kita lihat, yang sering dipublikasikan oleh peternak-peternak lain, itu ada sisi kelamnya atau sisi kerugiannya bos, yang sudah saya bahas tadi, entah dari penyakit ataupun dari faktor pakan. Tapi kebanyakan itu adalah faktor penyakit ya bos. Penyakit itu enggak yang penyakit musiman tok bos, itu penyakitnya itu bermacam-macam. Ada yang penyakit dadaan, ada yang penyakit musiman, dan ada yang penyakit menular, ada yang penyakit biasa alias penyakit yang yang ringan gitu bos. Karena untuk beternak unggas, entah apapun itu jenisnya, itu pasti ada yang namanya penyakit musiman bos. Dan jika kandang kita sudah dimasuki, sudah ditamoni dengan wabah musiman itu ya, hampir 100% peternak itu mengalami kematian massal, kerugian besar. Kematian massal itu ya dari indukan sampai anakan itu mati semua bos. Nah itu siap nggak siap, mau nggak mau kita harus terima bos, karena konsekuensi dalam peternak ya seperti ini. Jika kalian ingin agar ternak-ternaknya itu sehat, ternak-ternaknya itu kebal dari virus musiman ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, ya saran saya mending ternaknya divaksin bos ya, divaksin. Nah untuk vaksinasi bisa jenengan browsing-browsing di channel lain gitu ya. Kalau di tempat saya itu nggak ada yang saya vaksin bos. Wah kalau divaksin ya nambah-nambahi biaya mas lo. Kepiye toh jenengan ki? Nggak tahu. Jika kalian ingin unggas kalian ya itu sehat, ya harus divaksin bos. Karena untuk penyakit saat ini ya, di era ini itu sangat aneh-aneh dan mematikannya, itu mematikan banget bos. Untuk obat, meskipun obatnya itu khusus untuk penyakit itu pun belum bisa menyembuhkan gitu bos. Karena penyakit saat ini itu sudah kuat, sudah kebal gitu bos ya. Nah jadi saran saya, jika kalian ingin agar unggasnya itu sehat, ya harus divaksin. Nah meskipun vaksinasi itu memang menambahi biaya, beban biaya gitu bos, tapi kan keuntungan yang kita dapat juga banyak dari vaksinasi itu bos. Entah dari unggasnya yang sehat, kebal terhadap penyakit dan lain sebagainya gitu bosku. Bener juga ya. Tapi ya terserah jenengan ding mas, mau divaksin atau enggaknya itu juga pilihan dari kalian semua. Tapi jika tidak divaksin ya siap nggak siap, mau nggak mau harus menerima konsekuensinya. Wong kadang yang unggas yang sudah divaksin saja masih terkena penyakit, apalagi yang tidak gitu bos. Oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang mungkin berguna buat kalian semua. Tetap full senyum ya mas ya dalam peternak gitu bos. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.